Pembelajaran yang sangat asik di YouTube channel Soli Supriyadi pada tempat belajar yang mengasihkan dengan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Jangan lupa subscribe, like, dan share, juga nyalakan loncengnya untuk membantu channel kami supaya pembelajaran YouTube ilmu pengetahuan alam tetap eksis untuk menjumpai para siswa-siswi di tingkat sekolah menengah pertama. Juga untuk menjumpai rekan-rekan para YouTuber dimanapun kalian berada. Dan kami tetap berdoa, mari kita majukan YouTube dunia pendidikan dengan saling mendukung dan saling memberi. Tempat belajar ilmu pengetahuan alam kelas 7 semester genap bab 3. Kami masih tetap dalam posisi memberikan penjelasan mengenai pencemaran lingkungan bagian 8. Maka dari itu, kepada para siswi kelas 7, silahkan kalian pegang bukunya kalau kalian sedang belajar. Tetapi kalau kalian sedang santai, silahkan kalian dengarkan dan perhatikan ya pada YouTube kami. Tonton sampai selesai. Ya, terima kasih atas dukungannya. Para YouTuber yang kami cintai, yang akan kami bahas saat ini adalah dampak berbahaya stop kecanduan pupuk kimia. Di antara kalian yang mungkin pernah bermain ke kampung halaman nenek, ya, ke kampung halaman saudara kalian, yang dimana kampung halamannya masih ada areal pertanian, dan mungkin di antara kalian pernah melihat petani yang sedang memupuk tanaman, ya. Nah, pupuk-pupuk seperti inilah, seperti pada gambar ya, yang banyak digunakan untuk menyuburkan tanaman. Nah, tetapi ternyata pupuk ini selain mendapatkan ya keuntungan, dan ternyata masih ada dampak bahaya ya bagi kehidupan selanjutnya. Yang pertama ya, merusak tanah dan mengganggu keseimbangan hara. Nah, ternyata pupuk seperti pada gambar ya itu dapat merusak tanah ya. Nah, jadi tanah itu bisa rusak dengan adanya pupuk seperti ini. Apa yang dirusak? Karena mengganggu keseimbangan hara. Jadi unsur hara yang terdapat pada tanah itu akan terganggu dengan adanya pupuk tersebut. Maka dari itu, nah ya, pupuk kimia yang diaplikasikan ke tanaman tidak semua diserap oleh tanaman tersebut. Ya. Nah, jadi perlu kalian ketahui dan perlu kalian pahami ya bahwa pupuk kimia yang ya
yang diaplikasikan atau yang diberikan atau yang ditaburkan kepada tanaman, ternyata tidak semua pupuk itu mampu diserap atau tidak semua diserap oleh tanaman, ya, dan masih ada sisa-sisa pupuk, ya, yang tidak diserap, yang tidak terserap oleh tanaman, begitu ya. Nah, kalau ada pupuk yang tidak terserap oleh tanaman, ya, berarti ada sisa-sisa pupuk. Nah, sisa zat kimia, ya, yang tidak terserap oleh tanaman itu akan tinggal di tanah. Jadi akan tercampur dengan tanah, ya, akan bersatu dengan tanah, akan menjadi bagian dari tanah. Nah, pupuk tersebut bisa membunuh organisme dan mikroorganisme tanah yang tidak gembur, akan mematikan atau mengurangi, gitu ya. Jadi sisa-sisa dari pupuk itu bisa membunuh organisme dan mikroorganisme, begitu ya. Nah, oleh sebab itu, kepada para siswa dimanapun berada, akibatnya populasi organisme pembentuk unsur hara, ya, atau organisme yang menyuburkan tanah yang terdapat pada tanah, ya, yang biasanya bisa menyuburkan tanah, itu akan menghambat pembusukan bahan organik apabila tanah pupuk kimia digunakan dalam jangka waktu panjang. Jadi sekali lagi, apabila tanah pupuk kimia digunakan dalam jangka waktu panjang, itu bisa menghambat pembusukan bahan organik, begitu ya. Jadi, nah, kalau menghambat pembusukan bahan organik, maka unsur hara pada tanah itu akan mengalami perubahan. Nah, maka mikroorganisme yang ada di dalam tanah itu akan mati. Kalau organisme di dalam tanah itu mati, ya, maka unsur hara pada tanah akan berkurang, sehingga akhirnya kesuburan tanah pun menjadi berkurang, begitu ya. Nah, itu dampak dari kita kawan-kawan semua, ya. Nah, dengan matinya unsur hara atau berkurangnya unsur hara itu mengakibatkan menghambat penyerapan zat hara oleh akar, gitu ya. Jadi zat hara yang seharusnya diserap oleh akar karena, ya, terhambat akibat penggunaan pupuk, itu menyebabkan pada akhirnya merugikan terhadap tanaman itu sendiri. Penggunaan pupuk kimia berkepanjangan tidak hanya mampu merusak unsur-unsur dalam tanah. Nah, ya, sekali lagi, penggunaan pupuk kimia secara berlebihan atau terlalu lama itu bukan hanya merusak unsur-unsur susunan tanah, tetapi juga merusak bagian-bagian tanaman
secara perlahan. Jadi ada bagian-bagian tanaman yang rusak yang diakibatkan terus-menerus menggunakan pupuk kimia. Begitu ya. Nah, di mana kelanjutannya akan mempengaruhi hasil panen sebagaimana telah dijelaskan di atas. Jadi pada akhirnya akan mengurangi hasil panen dari tanaman tersebut. Penggunaan pupuk kimia berkepanjangan menyebabkan banyak kerusakan. Ingat ya. Jadi penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama itu ternyata bisa dan dapat menyebabkan banyak kerusakan. Ya. Jadi banyak kerusakan pada tanah tersebut. Baik kerusakan unsur-unsur tanah ya. Nah, jadi unsur-unsur tanah itu akan rusak di mana matinya mikroorganisme pengurai, bahan organik, bahkan kerusakan pada bagian tubuh tanaman. Begitu ya. Jadi ada bagian tubuh tanaman yang mengalami kerusakan. Begitu ya. Nah, itu perlu kita pahami ya. Penggunaan pupuk harus kita atur, harus kita jaga ya. Nah, tetap dalam kondisi keseimbangan untuk menyelamatkan ya unsur-unsur tanah sebagai pijakan tanaman dari pertanian. Terima kasih telah hadir di YouTube channel kami. Maaf bila banyak kesalahan. Salam sehat, salam cerdas ya. Kita pasti bisa untuk memajukan negara Republik